Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengisi. Xiao Yan dan beberapa lainnya duduk di aula yang luas. Anggota Desert Metal Mercenary Company lainnya mulai sibuk membersihkan markas mereka yang telah menjadi berantakan. Kadang-kadang, ketika beberapa tentara bayaran melewati ruang tamu, mereka akan memberikan tatapan hormat kepada pemuda yang duduk di samping meja yang tersenyum hangat saat dia dengan lembut menyesap tehnya. Perasaan ketakutan yang mereka miliki karena tindakan kejam Xiao yang telah dipertahankan untuk sementara waktu sebelum perlahan menghilang dari hati para tentara bayaran ini. Mereka semua adalah orang yang sering menjilat darah dari bilahnya. Tingkat ketangguhan pikiran mereka secara alami jauh lebih besar daripada orang biasa. Selain itu, karena Moran adalah musuh dari perusahaan mercenari Desert Metal, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao yang tidak tiba tepat waktu hari ini, maka Moran tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membunuh saudara mereka. TL, saudara-saudara di sini tidak mengacu pada saudara sedarah. Sebaliknya, ini mengacu pada orang-orang yang sangat dekat satu sama lain. Membawa cangkir teh hangat, Xiao Yan melirik tentara bayaran yang sibuk di luar. Di kursi di sampingnya adalah Hai Bodong yang wajahnya tetap acuh tak acuh. Orang yang pernah menjadi kaisar es ini tidak menunjukkan senyum ramah karena hubungan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li dengan Xiao Yan. Tuan Tua Hai adalah temanku. Emosinya mungkin agak temperamental, haha, tapi dia benar-benar orang yang kuat. Mengamati Hai Bodong yang tetap diam sejak dia memasuki ruangan, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memberitahu Xiao Ding dan Xiao Li di sisi yang berlawanan sambil tersenyum. Xiao Ding tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudut pandangannya menyapu Hai Bodong. Perasaannya samar-samar mengatakan kepadanya bahwa di bawah tubuh kurus dan bungkuk pria tua yang acuh tak acuh ini, ada energi yang menakutkan. Keke, yang kuat secara alami memiliki temperamen yang kuat. Jika tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan individualitasnya? Xiao Ding tertawa pelan dan bercanda. Xiao Yan juga tertawa. Dia kemudian bertanya setelah luka Xiao Li sebelum dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perusahaan mercenari pasir tiba-tiba memiliki lebih banyak orang kuat? Juga, apa yang terjadi dengan gadis kecil King Lin itu?" Mendengar pertanyaan Xiao Yan, senyum di wajah Xiao Ding perlahan menghilang. Dia tertawa getir dan menghela nafas sebelum merenung sebentar, sepertinya sedang mengatur kata-katanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata perlahan, "Setengah bulan yang lalu, King Lin tidak pernah kembali setelah keluar sekali. Setelah penyelidikan kami, dia sepertinya telah ditangkap oleh seseorang. Di tempat dia menghilang, kami menemukan jejak pertempuran sengit. Tempat itu juga memiliki banyak sisik ular yang berlumuran darah segar, yang menurutku telah dikupas dari ular roh api berkepala dua King Lin. Mampu mengalahkan ular roh api berkepala dua dan menangkap King Lin, pihak lain setidaknya harus menjadi Dowling." Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia merajut alisnya dengan erat. Dia bertanya dengan ragu, "Tapi siapa yang akan bertindak melawan King Lin? Dia hanyalah seorang gadis kecil. Dowling mana yang benar-benar akan menurunkan dirinya sendiri dan mengincarnya? Kami juga tidak terlalu yakin." Xiao Ding tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan, "Ini juga hari kedua setelah King Lin menghilang ketika perusahaan mercenari pasir tiba-tiba mulai menelan atau membersihkan kekuatan lain di kota. Dengan kekuatan Sun Mercenary Company di Rock Desert City, selain kami dan 2 atau 3 perusahaan tentara bayaran lainnya, tidak mungkin kekuatan yang tersisa untuk bersaing dengan mereka.
Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 hari, kekuatan lemah lainnya di dalam kota benar-benar dibersihkan oleh mereka dengan cara seperti kilat. Pada titik ini, perusahaan tentara bayaran dengan kekuatan yang lebih kuat akhirnya menyadari niat mereka. Kami segera membentuk aliansi untuk bertarung dengan perusahaan mercenari pasir. Menurut perhitungan kami, bahkan jika perusahaan mercenari pasir memiliki Luobu yang merupakan Dadoshi, tidak mungkin bagi perusahaan untuk dengan mudah mengalahkan aliansi kami. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, seorang Dadoshi dan cukup banyak Doshi tiba-tiba muncul di Sun Mercenary Company. Di bawah peningkatan kekuatan lawan yang begitu besar, kami mulai panik secara internal. Bagaimanapun, itu adalah aliansi longgar yang terbentuk pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, kekuatan pengikatnya tidak banyak. Akibatnya, di bawah situasi pertempuran di antara mereka sendiri, 3 perusahaan tentara bayaran lainnya berakhir dengan 1 dihancurkan, 1 menyerah dan 1 lagi memilih untuk meninggalkan kota ini setelah memberikan Sun Mercenary Company pembayaran besar untuk memohon perdamaian. Adapun kami, karena perusahaan mercenari gurun pasir adalah tulang yang paling sulit ditelan bagi mereka, kami ditinggalkan untuk yang terakhir. Menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Jika Anda datang sedikit kemudian, saya khawatir perusahaan mercenari Desert Metal akan dimusnahkan. Xiao Ding menghela napas. Apa kamu tahu tentang latar belakang orang-orang yang tiba-tiba bergabung dengan perusahaan mercenari pasir? Xiao Yan perlahan membelai cangkir teh hangat saat dia bertanya dengan lembut. Kita tidak yakin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemikiran yang dalam muncul di wajahnya dan sesaat kemudian, dengan ragu-ragu berkata, sepertinya aku merasa bahwa hilangnya King Lin ada hubungannya dengan orang-orang kuat yang tiba-tiba bergabung dengan perusahaan mercenari pasir. Bagaimanapun, waktu dari kedua peristiwa ini tampaknya terlalu kebetulan. Flame Spirit Serpent yang dimiliki King Lin seharusnya hanya diketahui oleh sedikit orang. Lalu mengapa mereka memilih untuk menyerangnya? Xiao Yan mengerutkan kening dan jari yang mengetuk meja tiba-tiba berhenti. Dia bergumam di dalam hatinya, jangan bilang itu karena murid bunga ular 3 Gyo. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum pahit. Kamu mungkin tidak tahu, tapi kupikir Luobu pria itu seharusnya tahu. Xiao Yan duduk dan tersenyum. Dia berkata, saya akan pergi dan menemukannya dan melihat dengan tepat dari mana keberaniannya berasal pada saat yang sama. Kami akan pergi dan mengumpulkan beberapa orang. Ayo pergi bersama. Mereka memiliki banyak orang. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Lakukan apa yang kamu inginkan. Mengenai ini, Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dan menuju keluar pintu. Ketika dia melewati Hai Bodong, dia tersenyum dan berkata, Tuan Tua Hai, apakah Anda berniat untuk mengikutinya? Aku juga bosan tinggal di sini, jadi aku akan mengikutimu untuk menonton kesenangan. Tapi jangan berpikir untuk meminta saya bertindak. Harga untuk saya melakukan apapun sangat mahal. Hai Bodong tertawa kecil. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum membuka langkahnya dan keluar dari aula. Di belakangnya, Hai Bodong dengan malas mengikuti. Jauh di belakang, Xiao Ding dan Xiao Li dengan cepat mengumpulkan lebih dari 50 anggota berkemampuan tinggi dan seluruh kelompok orang dengan agresif keluar dari markas. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menuju langsung ke wilayah perusahaan mercenari pasir, bersiap untuk membunuh. Di jalan utama, ketika orang yang lewat di sekitarnya melihat sekelompok tentara bayaran berwajah galak yang tiba-tiba melompat keluar, mereka buru-buru pergi. Segera, tatapan aneh mereka menatap kelompok pria ini.
bisikan lembut terdengar di antara mereka sendiri. Apa, bukankah mereka adalah anggota perusahaan mercenari Desert Metal? Mengapa mereka berani keluar selama ini? Apakah mereka tidak takut dengan Sun Mercenary Company? Aku baru saja mendengar dari anggota Sun Mercenary Company bahwa misi mereka kali ini telah gagal. Dadoshi mereka juga mati di tangan perusahaan mercenari Desert Metal. Saat ini, sepertinya orang-orang ini berniat pergi dan mencari masalah. Apa? Bahwa Dadoshi dari Sun Mercenary Company sudah mati? Kapan orang kuat yang bisa bersaing dengan Dadoshi muncul di perusahaan mercenari Desert Metal? Ya, pemuda berpakaian hitam itu yang memimpin grup. Hehe, apa kamu sangat terkejut? Tapi Dadoshi memanggil Moran benar-benar dibunuh olehnya di bawah pandangan yang jelas dari semua orang. Seorang pejalan kaki yang sepertinya tahu beberapa informasi orang dalam menatap pemuda kurus di depan sekelompok tentara bayaran besar dengan tatapan hormat saat dia berkata sambil tertawa. Sial. Bagaimana bisa? Saya khawatir pemuda itu bahkan belum berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa mengalahkan Dadoshi? Orang-orang di sekitar pejalan kaki semua tercengang dan memiliki wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan. Tunggu dan lihat. Kali ini, saya pikir Sun Mercenary Company akan mengalami nasib buruk. Siapa yang meminta mereka menjadi begitu sombong selama periode waktu ini? Hehe. Pejalan kaki itu tertawa dengan sikap sombong. Di bawah pengawasan banyak tatapan di kota, kelompok Xiao Yan melewati beberapa jalan dan setelah 10 menit, markas perusahaan mercenari pasir yang dijaga ketat yang seperti ember logam muncul di hadapan semua orang. Saat ini, perusahaan mercenari pasir jelas telah menerima informasi tentang pembunuhan Moran. Oleh karena itu, pintu masuk memiliki sejumlah besar tentara bayaran yang membawa senjata berkilau yang berpatroli. Wajah tegang mereka sangat serius. Ketika mereka melihat sekelompok besar perusahaan mercenari gurun pasir muncul di ujung jalan, kepanikan segera menyerbu wajah mereka. Beberapa tentara bayaran menggunakan kedua tangan dan kaki mereka untuk masuk ke pintu besar dan bergegas untuk melaporkan masalah tersebut. Menyaksikan tentara bayaran, Sun Mercenary Company, yang tubuhnya sedikit gemetar saat mereka membawa senjata dan berkumpul di pintu besar, kelompok Xiao yang perlahan-lahan berhenti tepat di luar pintu masuk. Ini adalah wilayah Sun Mercenary Company. Untuk apa kalian semua di sini? Melihat sekelompok pria besar dengan wajah ganas dan mata galak menghalangi pintu depan, kompi tentara bayaran kurus meraung dengan penampilan luar yang berani sambil merasa lemah di dalam. Panggil Luo Bu untuk mengeluarkan AS-nya. Xiao Yan mengambil kuku jarinya sebelum mengangkat kepalanya dan memberitahu pria itu sambil tersenyum. Diam. Mengamati pemuda berpakaian hitam yang berdiri tepat di depan, semua tentara bayaran di pintu tetap diam. Dari mulut orang-orang yang baru saja kembali dari perusahaan mercenari Desert Metal, mereka sudah tahu bahwa Dadoshi telah meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan di tangan pemuda yang tersenyum hangat ini. Lupakan saja, aku akan masuk dan mencarinya sendiri. Melihat tentara bayaran yang diam, Xiao Yan tanpa daya tersenyum dan perlahan mengambil langkah maju. Hua-hua. Saat Xiao Yan melangkah maju, tentara bayaran di pintu segera mundur selangkah dengan wajah panik. Langkah kaki mereka yang teratur cukup lucu untuk didengar. Pemimpin perusahaan mengeluarkan perintah. Bunuh mereka dengan segala cara. Siapapun yang membunuh orang berpakaian hitam ini akan diberi hadiah 50.000 koin emas. Di tengah keheningan, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari balik pintu besar itu. Saat teriakan itu jatuh, mata para tentara bayaran di pintu segera menjadi cerah. Tatapan yang mereka amati Xiao Yan memiliki lebih sedikit teror dan lebih banyak keserakahan. Jelas merasakan perubahan pada orang-orang ini, Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong.
Setelah melambaikan tangannya untuk memblokir anggota, perusahaan mercenari gurun pasir, di belakangnya yang bersiap untuk menarik pedang mereka, dia sekali lagi mengambil langkah maju. Bunuh dia! Di bawah hadiah yang sangat besar itu, akhirnya ada tentara bayaran yang tidak bisa menahan godaan. Dia dengan erat memegang senjata tajamnya dan menyerang Xiao Yan dengan wajah ganas, berniat untuk membunuhnya. Tindakannya tidak diragukan lagi menciptakan efek berantai. Segera, tentara bayaran di belakangnya memasang wajah galak saat mereka memegang senjata mereka dengan erat dan menyerang Xiao Yan. Mengamati puluhan tentara bayaran yang menyerbu, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba didorong ke depan. Fire Palm! Saat telapak tangan Xiao Yan didorong ke depan, kekuatan ganas yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Setelah itu, ia membawa angin yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan batu besar dan menghancurkan peti dari puluhan tentara bayaran. Grup. Ketika angin menerpa tubuh mereka, mereka seperti ditabrak oleh 1000 batu besar, 500 kilogram, cati. Wajah puluhan tentara bayaran yang dipenuhi dengan niat membunuh segera menjadi putih. Seketika, mereka mulai muntah seteguk demi seteguk darah, seolah-olah hujan darah mulai turun. Menepuk telapak tangannya dengan lembut, Xiao Yan melirik ke arah pintu besar yang telah kosong dalam sekejap. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada Desert Metal Mercenaries yang memiliki wajah yang benar-benar terpana, "Ayo pergi." Karena itu, dia memimpin dan melangkah melewati ambang pintu. Sikapnya yang terang-terangan membuatnya seolah-olah dia memasuki rumahnya sendiri. Menatap bagian belakang pemuda di depan mereka, semua orang bertukar pandang saat mereka merasa tidak bisa berkata-kata. Mengalahkan puluhan tentara bayaran biasa dengan satu telapak tangan. Bukankah orang ini sedikit terlalu abnormal? Sungguh pria yang tidak normal. Xiao Li menghela nafas. Dia bertukar pandang dengan Xiao Ding dan keduanya menggelengkan kepala tanpa daya sebelum membuka langkah mereka dan mengikuti. Perusahaan mercenari pasir memang kekuatan paling kuat di kota gurun batu. Mereka baru saja memasuki halaman ketika lebih dari 100 tentara bayaran yang membawa senjata bersinar segera mengepung mereka. Meskipun mereka memiliki atmosfer pembunuhan yang lebih lemah dibandingkan dengan tentara bayaran, Desert Metal, mereka memiliki momentum setelah mengumpulkan begitu banyak orang. Mengamati sekelompok besar tentara bayaran yang menghalangi bagian depannya, langkah kaki Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun. Saat telapak tangannya mendorong ke depan, kekuatan ganas datang dari segala arah dan sangat sombong saat mereka melonjak keluar. Di bawah serangan kekuatan ini, setiap tentara bayaran di bawah kekuatan bintang 5 Doze akan muntah darah dan jatuh kembali. Hanya beberapa yang memiliki kekuatan sedikit lebih besar yang mampu memblokir serangan jarak jauh ini oleh Xiao Yan. Namun, sebelum mereka sempat bersuka cita mengatasi serangan udara mengemudi Xiao Yan, sosok seperti hantu akan berkedip di depan mereka. Tinju yang tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan akan menyebabkan tentara bayaran pingsan karena cedera serius setiap kali dilemparkan ke depan tanpa beban. Sepanjang jalan, saat dia melihat tentara bayaran, Sun Mercenary Company, runtuh di kedua sisi jalan kecil berulang kali berguling dan mengerang, Xiao Yan akhirnya sekali lagi mengalami kekuatan metode Qi kelas Xuan. Jika ini terjadi di masa lalu, dia hanya akan dapat menggunakan teknik Du, Flame Palm, 5 kali sebelum Du Qi di tubuhnya mengumumkan bahwa itu habis. Namun, metode Qi kelas Xuan yang dia miliki saat ini mampu mendukung pemborosan acaknya. Perbedaan antara mereka seperti bumi dan langit. Mengamuk sepanjang perjalanan, Xiao Yan tampaknya telah menyerang sampai dia kecanduan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan berbondong-bondong melalui kelompok tentara bayaran yang kekuatannya hanya dari Doze biasa. Tempat di mana dia melintas memiliki darah menari di seluruh langit dan sosok manusia ditembak ke belakang. Mengikuti di belakang Xiao Yan,
Xiao Ding dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata saat mereka memandangi tentara bayaran di depan yang berulang kali muntah darah atau terlempar ke belakang. Karena mereka telah memasuki pintu sampai sekarang, mereka bahkan tidak memiliki satupun kesempatan untuk menyerang. Pemuda berpakaian hitam di depan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya dan Douki. Pemborosan tanpa belas kasihan ini menyebabkan orang-orang di samping merasa sedikit sakit hati. Melangkahi tubuh beberapa tentara bayaran yang pingsan dengan langkah lincah, tatapan mereka melihat sekeliling halaman yang sangat berantakan dan menghela nafas dengan lembut. Orang ini bisa saja menghentikan seluruh perusahaan mercenari pasir sendirian. Di aula besar yang pintunya tertutup rapat, puluhan orang berjalan dengan gelisah. Saat mereka mendengar jeritan darah yang terdengar tidak jauh di luar pintu, wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Suasana panik menutupi bagian dalam seluruh aula. Di kursi pemimpin di aula, wajah Luo Bu sedikit pucat saat dia duduk di atasnya. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat aula sebelum mengarahkannya ke beberapa orang yang tidak jauh darinya. Orang-orang ini tidak mengenakan seragam perusahaan tentara bayaran pasir. Dada mereka juga tidak memiliki lencana perusahaan tentara bayaran pasir. Aku sudah memberitahu beberapa dari kalian bahwa Xiao Ding dan Xiao Li dari Desert Mercenary Company memiliki adik laki-laki dengan kekuatan yang menakutkan. Namun Anda semua masih bersikeras untuk menghancurkan mereka. Lihatlah sekarang. Orang itu telah kembali. Sekarang mereka bahkan menyerang. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Suara Luo Bu tampak agak tajam karena amarahnya. Pemimpin perusahaan Luo Bu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan orang itu memang sedikit kuat, tetapi dari situasi pertarungannya dengan Penatua Moran, itu jauh dari kemungkinan menjadi doang seperti yang Anda katakan. Meskipun dia akhirnya mengalahkan Elder Moran, dia juga terluka ringan. Oleh karena itu, saya kira kekuatannya paling banyak adalah bintang 2 atau 3 bintang Dadoushi. Namun, pemimpin perusahaan Luo Bu, Anda adalah Dadoushi bintang 4. Mengapa Anda perlu takut padanya? Selain itu, selama Anda bertahan selama periode waktu ini, kami akan mengirimkan berita dan tetua pertama klan kami akan bergegas. Ketika saatnya tiba, dengan kekuatan Douling yang lebih tua, apakah dia akan takut dengan senjata ringan ini? Pria di masa jayanya yang mungkin adalah pemimpin grup tertawa. Aku tidak tahu apakah dia menyimpan kekuatannya atau tidak dalam pertarungannya dengan Moran, tapi saat itu, dia datang ke kamarku dengan cara yang aneh. Saya berani mengatakan bahwa kecepatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Douling normal pun tidak akan dapat memilikinya. Wajah Luo Bu suram saat dia menjawab. Saat itu apakah pemimpin perusahaan Luo Bu bertukar pukulan dengannya? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Tidak. Itu benar. Mungkin kecepatannya mungkin sangat cepat, tapi dalam pertarungan antara yang kuat, kecepatan bukanlah hal yang terpenting. Mungkin orang itu hanya memiliki kecepatan tinggi. Mendengar ini, keraguan melintas di wajah Luo Bu. Hatinya berangsur-angsur mulai memikirkannya. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Saat itu, karena penampilan Xiao Yan yang aneh, dia terguncang sampai dia agak panik dan gelisah. Sekarang dia memikirkannya, bagaimana mungkin seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 bisa menjadi doang? Bahkan jika dia makan segala macam harta alam setiap hari dan pil obat tingkat tinggi, itu pasti tidak mungkin. Berpikir dengan cara ini, kesuraman di wajah Luo Bu berangsur-angsur menghilang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menelan seteguk air liur dengan suara, "Pi." Dia dengan kejam berkata, "Baiklah. Kali ini, izinkan saya melihat seberapa kuat orang ini sebenarnya." Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia sendiri yang bisa mengalahkan 10 plus doushis di sini.
Melihat cara Luo Bu yang mengesankan secara bertahap kembali, semua orang di aula yang memiliki ekspresi tegang diam-diam menghela nafas lega. Pada saat ini, bahkan jika pemimpin tidak memiliki niat untuk bertarung, itu benar-benar tidak ada harapan. Bang! Saat hati setiap orang secara bertahap memanas, sebuah ledakan terdengar. Pintu yang tertutup rapat diguncang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke segala arah. Di ambang pintu, serbuk gergaji secara bertahap tersebar dan pakaian hitam perlahan muncul di hadapan semua orang. Semuanya, apakah sangat menyenangkan bersembunyi di sini? Tawa bercanda samar melayang ke aula. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.